Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, yang saya hormati Ibu Nur Asmariani Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Baiklah, di sini kami dari kelompok pertama akan membahas mengenai hakikat multimedia. Baiklah, sebelum itu izinkan saya selaku moderator dari kelompok pertama untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok pertama yang membahas mengenai hakikat multimedia, mana terdiri dari yang pertama ialah Nuriman selaku moderator dan pemateri pertama yang menyampaikan mengenai pengertian multimedia. Yang kedua ialah Sherin Oktavera selaku pemateri kedua yang menyampaikan mengenai elemen dan komponen multimedia. Yang ketiga ialah Erika Fitriana yang menyampaikan mengenai jenis-jenis multimedia. Yang keempat ialah pemanfaatan multimedia yang dia sampaikan oleh pemateri keempat, yakni Novri Arnisa Putri dan Trianor Fatona. Baiklah teman-teman semua, topik pembelajaran kita hari ini ialah mengenai hakikat multimedia, yang di dalamnya terdapat beberapa macam pokok pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ialah pengertian multimedia. Yang kedua, elemen atau komponen multimedia. Yang ketiga, jenis-jenis multimedia. Dan yang keempat atau yang terakhir ialah mengenai pemanfaatan multimedia. Baiklah teman-teman, kita lanjut saja ke materi kita yang pertama mengenai pengertian multimedia yang akan disampaikan oleh Saudara Nuriman. Kepada Saudara Nuriman dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bicara. Di sini saya Nuriman akan menyampaikan mengenai pengertian multimedia. Pengertian multimedia. Multimedia secara bahasa dibagi menjadi dua kata, yakni multi dan media. Multi yang berarti banyak dan media ialah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Lalu jika disatukan antara kata multi dan media menjadi pengertiannya ialah perantara pesan yang terdiri dari satu elemen atau banyak. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 juga mengambil beberapa pengertian multimedia menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Amsterdam pada tahun 1956 yang mengatakan bahwasannya multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen, yang mana 3 elemen tersebut terdiri dari suara, gambar, dan teks. Yang kedua, menurut Roche pada tahun 1996 yang juga mengatakan bahwasannya multimedia ialah sebagai kombinasi antara komputer dan video. Dan menurut ahli yang ketiga, yakni Gumiller pada tahun 2014 yang mengatakan bahwasannya multimedia ialah kombinasi antara komputer dan animasi, video, gambar, suara. Jadi di sini kami dari kelompok 1 menyimpulkan pengertian multimedia secara bahasa dan menurut beberapa ahli ialah multimedia ialah gabungan dari gambar, animasi, suara, video, yang mana beberapa elemen tersebut menghasilkan output yang dapat memberikan informasi atau lainnya. Baiklah, itu saja dari saya, Nuriman, yang menyampaikan mengenai pengertian multimedia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke materi kedua mengenai elemen dan komponen dalam multimedia yang akan disampaikan oleh Saudari Sherin Oktavera. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sherin Oktavera sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai elemen atau komponen multimedia. Multimedia menggabungkan berbagai jenis komponen di dalamnya. Komponen tersebut dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan prosesnya. Yang pertama yaitu komponen penyusun dan yang kedua komponen pengoperasian. Yang pertama, komponen penyusun. Komponen penyusun meliputi elemen-elemen yang biasa digunakan dalam pembuatan sajian multimedia. Di antaranya, yang pertama ada teks. Tampilan dalam bentuk teks atau yang lebih dikenal dengan istilah tipografi merupakan elemen yang cukup penting dalam pembuatan multimedia. Sebagian besar multimedia menggunakan teks karena sangat efektif untuk menyampaikan ide dan paduan kepada
ketiga yaitu grafik atau gambar. Grafik atau gambar merupakan sarana pembentukan informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Gambar juga merupakan salah satu komponen penting dalam multimedia. Mengapa? Karena gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks serta mampu menyampaikan banyak kata. Gambar dalam publikasi multimedia lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks, sebab manusia selalu berorientasi terhadap visual. Yang ketiga yaitu audio. Teknologi audio juga berperan penting dalam penyampaian informasi. Tanpa adanya audio dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Suara atau audio di dalam multimedia biasanya berupa suara musik, suara dari voice record, dan efek-efek suara lainnya. Yang keempat yaitu video. Video adalah gambar-gambar yang saling berurutan sehingga menimbulkan efek gerak. Pembuatan video dalam tampilan multimedia bertujuan untuk membuat tampilan yang dihasilkan lebih menarik. Yang kelima yaitu animasi. Animasi merupakan komponen gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup. Pergerakan animasi akan lebih mudah dimengerti daripada objek atau gambar diam. Selain itu, animasi lebih menarik dan mudah dimengerti daripada hanya sekedar gambar karena lebih komunikatif dalam menyampaikan satu tujuan. Selain terdapat komponen penyusun, di dalam multimedia juga terdapat komponen pengoperasian. Komponen pengoperasian merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memutar, dan menampilkan karya multimedia, di antaranya komputer, software, layar multimedia, speaker, jaringan internet, cakram CD, DVD, dan sebagainya. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi ketiga mengenai jenis-jenis multimedia yang akan disampaikan oleh saudari Erika Fitriana. Kepada Erika, kami persilahkan. Nah, setelah sebelumnya kalian mengetahui apa sih pengertian dari multimedia dan apa aja komponen-komponen dari multimedia, sekarang saya akan menjelaskan apa-apa saja jenis dari multimedia itu sendiri. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam materinya. Secara umum, multimedia dibagi menjadi dua jenis, yaitu multimedia content production dan multimedia communication. Multimedia content production merupakan hasil atau produk dari proses penggabungan beberapa media seperti teks, audio, animasi, grafik, dan lain-lain untuk menyampaikan sebuah informasi. Hasil dari proses ini disebut dengan produk multimedia, contohnya musik, video, film, game, dan lain-lain. Multimedia communication merupakan proses pemakaian atau penggunaan media seperti media cetak, radio, televisi, serta internet. Tujuannya adalah sebagai media untuk menyampaikan atau mempublikasikan sebuah pesan atau informasi seperti iklan, berita, hiburan, pembelajaran, dan sebagainya. Berdasarkan aksesnya, multimedia dibagi menjadi dua jenis, yaitu multimedia online dan multimedia offline. Yang membedakannya adalah multimedia online menggunakan jaringan internet. Jika dilihat dari metode penyajiannya, multimedia dibagi menjadi 5 jenis, yaitu diantaranya multimedia berbasis kertas seperti buku dan majalah, berbasis cahaya seperti slideshow dan transparansi, berbasis suara seperti radio dan tape, berbasis gambar bergerak seperti televisi, dan digital seperti komputer dan ponsel pintar. Pengelompokan multimedia menggunakan variabel yang cukup bervariasi, dan kali ini saya akan membahas
pembelajaran interaktif merupakan sistem pengiriman atau pemberian pelajaran yang direkam atau pemberian pelajaran yang direkam secara visual, suara, dan bahan video yang disajikan di bawah kontrol komputer. Selanjutnya yang kesembilan adalah virtual reality, merupakan teknologi untuk pembelajaran yang memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir dalam hakikat multimedia, yakni pemanfaatan multimedia yang akan disampaikan oleh dua saudari kita, yakni Novia Arnisa Putri dan Tria Nur Fatona. Kepada mereka berdua, saya persilakan. Baiklah, saya Tria Nur Fatona akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan multimedia. Nah, pada masa sekarang ini, multimedia merambah ke segala aspek kehidupan, sehingga multimedia dimanfaatkan di segala bidang kehidupan. Pertama, seperti sarana informasi umum, di mana instansi pelayanan publik lebih mudah menyebarkan informasi dengan multimedia. Hanya memerlukan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dipasang di lokasi strategis, di mana publik bisa langsung mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah. Multimedia mulai banyak ditemukan di berbagai tempat, seperti hotel, stasiun, bandara, pusat perbelanjaan, dan objek wisata tertentu. Pemanfaatan yang kedua yaitu di media pembelajaran. Nah, di sekolah, multimedia akan menjadi media pembelajaran yang efektif. Selama ini, metode pengajaran dianggap monoton dan membosankan. Dengan sarana multimedia, ilmu dapat disampaikan secara lebih menarik sehingga anak didik mudah mengingatnya. Salah satu contoh penggunaan multimedia adalah tugas presentasi, di mana peserta didik menggunakan media interaktif untuk mempresentasikan hasil belajar menggunakan laptop atau proyektor. Yang ketiga yaitu memajukan ilmu kesehatan. Nah, beberapa tahun yang lalu, seorang ibu hamil baru bisa mengetahui secara pasti jenis kelamin bayinya setelah lahir. Namun, dengan perkembangan multimedia di bidang kesehatan, fenomena tersebut kini malah menjadi hal yang langka karena adanya penemuan peranti pemindai yaitu USG, di mana membuat dokter dapat mengetahui kondisi janin dalam kandungannya. Salah satunya dapat digunakan untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Nah, inilah salah satu contoh pemanfaatan multimedia di ranah medis dan kesehatan. Nah, selain USG, ada juga pemindai X-ray, di mana media sarana penting bagi dokter untuk mendiagnosis gangguan kesehatan pada pasien. Nah, yang keempat yaitu di bisnis, pemanfaatan di bisnis. Dalam dunia bisnis, multimedia sering dimanfaatkan untuk pembuatan iklan agar terlihat menarik dan menarik minat masyarakat. Dalam dunia digital, penggunaan multimedia untuk iklan bisa berupa video ataupun iklan animasi. Selain untuk iklan, multimedia juga seringkali digunakan untuk keperluan presentasi dengan menambahkan gambar atau animasi secukupnya. Maka tampilan presentasi akan terlihat lebih menarik dan tidak membosankan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Arnisa Putri akan melanjutkan materi tentang pemanfaatan multimedia. Yang kelima ada di bidang hiburan. Di sini siapa yang suka bermain game? Nah, jika kamu termasuk di antaranya, sebenarnya secara tidak langsung kamu sedang memanfaatkan multimedia. Tidak hanya game digital saja, jika kamu sedang menonton video atau film, sebenarnya kamu juga sedang memanfaatkan multimedia. Yang keenam di bidang teknik. Dalam bidang teknik, multimedia seringkali dimanfaatkan untuk membuat sebuah simulasi dengan membuat gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Untuk manfaat ini biasanya digunakan pada teknik sipil, teknik industri, dan teknik mesin. Sementara pada teknik elektro, multimedia ini dimanfaatkan untuk menggambarkan sebuah
ruang gelombang. Bidang ke-7, jasa percetakan. Percetakan koran, majalah, buku-buku, semua yang dikerjakan dengan mesin yang dioperasikan oleh komputer. Sehingga dalam waktu singkat bisa mencetak buku atau majalah atau koran dalam jumlah ratusan bahkan jutaan eksemplar. Bisa menghemat waktu dan biaya. Seandainya dikerjakan dengan manusia, butuh beberapa ribu orang untuk mencetak koran dan perlu berapa lama untuk menyelesaikannya. Keburu berita menjadi mati dan tidak up-to-date. Nah, selanjutnya bidang transportasi. Di bidang transportasi, multimedia digunakan untuk menampilkan sistem navigasi sebuah pesawat atau kapal laut. Pada navigasi kapal laut, bisa ditentukan koordinat dan arah gerak kapal. Untuk sistem navigasi pesawat, dapat ditentukan ketinggian pesawat, kondisi cuaca, dan kecepatan angin pada monitor sistem navigasi. Sementara di darat, jalur kereta serta pergerakan kereta dapat dimonitoring dalam suatu tampilan monitor di ruang kendali pusat. Selain itu, dengan multimedia, kita dapat mengetahui kondisi jalan dan posisi kita berada dalam suatu sistem yang biasa kita sebut GPS. GPS memungkinkan pengguna untuk melacak posisi kendaraan, armada, ataupun mobil dalam keadaan real time. GPS tracking memanfaatkan kombinasi teknologi GSM dan GPS untuk menentukan koordinat sebuah objek, lalu menerjemahkannya dalam bentuk peta digital. Informasi yang didapat dari GPS dapat dilihat dan disimpan dalam ponsel atau komputer. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman semua, itu saja hasil presentasi kami dari kelompok pertama yang membahas mengenai hakikat multimedia. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan salah-salah kata dalam penyampaian kami. Dan kami harap apa yang kami sampaikan dapat diterima dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Akhir kata, saya selaku moderator dari kelompok pertama, saya Nuriman, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.